Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Batubara. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas individu, tugas UAS terkait materi psikologi keluarga Islam selama 1 semester yang kita pelajari. Baik, semuanya, sini kita akan mempelajari materi kuliah yang agak seru nih, yang mana sini kita akan bakal ngobrolin 4 hal penting nih, terkait rumah tangga. Gimana sih cara mengasuh anak yang benar, nah, gitu kan. Gimana juga kesehatan mental keluarga, soal perceraian yang selalu jadi momok, ataupun sampai urusan keintiman suami istri yang banyak yang salah paham gitu ya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada dia pola asuh anak, yang mana soal ngasuh anak ini banyak orang mikir ngasuh anak itu cukup ngasih makan doang. Ternyata tidak. Ngasih makan, disekolahin itu bukan cukup, tetapi dia mental agamanya juga harus diperhatikan. Nah, dalam Islam sendiri pola asuh yang disarankan itu yang seimbang, baik dia baik dia lewat kita kasih contoh yang baik duluan, seperti ngobrol sama anak dengan lembut, dan kita bantu kembangin bakat mereka yang punya itu. Terus yang menarik, cara berpikir anak itu berbeda-beda, yang mana kita tahu bayi itu masih main sensorik, balita masih egois, anak sekolah dia itu udah mulai mikir logis lah, sedangkan remaja dia udah bisa diajak diskusi yang lebih kritis. Nah, jadi intinya kalau kita gabungin ilmu psikologi modern sama nilai-nilai agama, tentu anak bisa tumbuh seimbang, baik dari segi otak, emosi, sampai kepada spiritualnya. Nah, yang kedua ada kesehatan mental keluarga, yang mana ini relate banget nih sama kehidupan kita sekarang. Soal kesehatan mental, coba deh kita bayangin, di rumah itu sebenarnya rawan banget sama yang namanya stres. Entah karena masalah ekonomi, kerjaan yang numpuk, ataupun peran ganda. Nah, kayak misalnya generasi sandwich yang harus mikirin biaya orang tua sekaligus anak sendiri. Nah, kalau komunikasi di rumah nggak terbuka, lama-lama bisa bikin orang ngalamin yang namanya mental breakdown. Nah, solusinya yang kita tawarin di sini sebenarnya simple, tapi dia powerful, yaitu sabar dan bersyukur. Nah, sabar itu bikin kita nggak gampang meledak emosinya, ataupun gampang menyerah pas ada masalah. Sedangkan syukur itu mengelatih kita buat tetap lihat sisi baik dari kejadian kita. Nah, kalau 2 hal ini bisa kita jaga, tentu rumah tangga ini jadi lebih adem dan nggak gampang stres. Nah, ada materi ketiga yang kita bahas nih, gimana perceraian itu tidak terjadi konflik. Nah, bagaimana jika konfliknya nggak kelar-kelar? Nah, kan gitu. Nah, ini yang resiko yang paling berat, yaitu perceraian. Dalam Islam sendiri, cerai itu sebenarnya boleh, namun statusnya itu tidak perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Perbuatan perceraian itu sangat dibenci Allah walaupun dia halal. Nah, soalnya dampaknya itu berat banget, baik buat pasangan maupun anaknya. Makanya disarankan sebelum sampai kepada tahap itu ada terapi lewat ibadah, doa, sama zikir buat nenangin hati. Nah, tapi kalau memang rumah tangganya udah penuh kekerasan, udah toksik gitu, nah cerai bisa jadi jalan terakhir agar tidak kemana-mana penderitaannya gitu. Nah, biar nggak sampai kejadian itu dari awal, maka kita saranin nih, pilih pasangan yang bagus agamanya, jaga komunikasi tetap terbuka, dan kalau ada masalah selalu diselesaikan lewat musyawarah, jangan emosi. Nah, yang gitu kan. Langsung ada yang terakhir nih, pembahasan terakhir nih, intimasi suami istri. Nah, yang terakhir nih topik yang sering dianggap tabu ya, sebenarnya penting banget nih, yaitu soal intimasi suami istri. Jadi ternyata bukan cuma soal fisik doang,
tapi juga melibatkan emosi dan perasaan. Banyak yang salah paham, bahkan banyak kasus perceraian itu terjadi karena kebutuhan biologis istri yang nggak terpenuhi. Nah, dalam pernikahan, hubungan ini juga bernilai ibadah sebenarnya, ya kan? Sesuai aturan syariat. Nah, terus yang menarik, suami sama istri itu biasanya beda cara mikirnya soal perihal ini. Suami biasanya menganggap ini cara dia untuk melepas penatnya selama dia bekerja, ya kan. Sedangkan istri lebih mengarah ke merasa dia disayang dan dihargai. Jadi makanya penting banget ini buat kita saling paham dan komunikasi soal ini. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya buat punya keluarga yang harmonis itu sebenarnya butuh paket yang lengkap, mulai dari pinter ngasuh anak, kuat ngadepin stres, pakai sabar dan bersyukur. Nah, sama-sama kita jaga pernikahan biar nggak sampai cerai. Sampai kita juga menjaga keintiman yang sehat sesuai syariat. Nah, mungkin cuman sekian yang bisa saya paparkan. Makasih untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.